ini wah apa nih, setelah lu dari sini, lu ini, lu apa, lu gimana ya, gue mau denger cerita. Amin hijrah ya, oke gue didoain hijrah. Nah tiba-tiba gue misalnya gerah, pakai baju kutung karena gue lagi syuting. Itu aja gue udah mulai kayak, udah hijrah baju tolong diperhatiin. Lu gila enggak? Lu tahu nggak sih kayak gitu tuh buka muhrim gitu kan? Lu tahu nggak sih kayak gini tuh haram? Lu mau ngasih contoh, what the fun man? Selalu bersembunyi di balik kata mengingatkan. Berarti lu udah hijrah? Udah hijrah atau enggak? Lu mau mana sih, ganteng amat tuh? Udah! Gaji gemes. Apaan sih lu? Ganteng ya? Beda ya gue kalau kayak gini. Ini orang pertama yang gue ajak ngobrol di podcast dengan dandanan CEO Lion Parcel ya. Khusus loh, lu doang nih. Serius dah, such an honor. Iya, terima kasih ya. Ngapain sih gaya-gaya gitu, keren amat. CEO nih, CEO. CEO harus kayak gitu. Ya kalau CEO kan udah bagi-bagi duit lah, cuma jangan cuma duit. Program semua gue benahin. Wih. Banyak, iya dalam 1 tahun ini gue sebagai CEO Lion Parcel tuh udah banyak sekali hal-hal yang gue udah minta sama semua staff manajemen. Mulai dari ada parcel point, mulai dari pembenahan teknis pengiriman, komplain-komplain pelanggan, sama gue bikin program berangkas. Wih. Jadi sekarang tuh gue sebagai CEO baru dari Lion Parcel lagi bagi-bagi emas buat semua pelanggan gue. Caranya gampang, kalian semua tinggal kirim paket aja pakai Lion Parcel. Nanti bakal langsung gue kasih hadiah emas. Jadi kalian udah paham ya? Kirim paket sebanyak-banyaknya pakai Lion Parcel langsung gue kasih emas. Oke, emas gue banyak, kalian udah lihat ya. Ada batas waktunya, jadi kalian bisa cek di Instagram Lion Parcel dan di semua akun sosial media Lion Parcel. Di sana ada informasinya karena gua pengen emas ini habis. Wih, oke? Cakep banget. Iya dong, Lion Parcel berani diandelin. Lo tau nggak? Selain pebagai sombong, Anda CEO sombong juga ya. Tapi gua suka. Oh iya, saya suka ya. Iya, emang beginilah kehidupan, Pak ya. Cinta gua sama lo. Kenapa? Dia transformasi gua. Transisi gua yang sebelumnya sampai sekarang dari kembung sampai kempes. Nanti mungkin setengah kembung setengah kempes. Lu datang sini betet lu. Iya, lu sekarang udah nggak betet, Wak. Ya kan namanya dunia ini kan dunia tipu-tipu kan. Lu di dunia entertain kayak gimana sih? Gua di dunia entertainment itu gua dari tahun 95 ya. Dari mulai kru, fashion consultant, stylist, sampai art director, gue ngalamin semua gitu kan. Nah pada saat gue muncul di salah satu program The One and Only Extra, udahnya nggak ada lagi gitu kan. Iya, itu kan gue tiba-tiba kaget yang gue melambung tinggi, benar-benar beyond the top, over the top gitu kan, ngetopnya gila-gilaan sampai itu gini banget ya? Parah. Oke. Sampai gue bingung. Nah, kalau gue emang basicnya seniman kali ya. Kalau seniman apa-apa pakai hati. Jadi pada saat gue diagung-agungkan, dikultuskan, apa-apa yang gue lakukan, orang senang, orang suka. Kalau udah suka, Indonesia gitu ya orangnya ya. Kalau udah cinta ya cinta aja, walaupun salah. Kalau udah cinta ya udah cinta aja. Kadang nggak dibenerin, banyak yang kayak gitu kan. Berarti lu ngalamin? Ngalamin, tapi gua pada saat tahu gua dikultuskan, dipuja-puja, malah gua kayak mempertanyakan diri gua gitu. Kayak, hati-hati ini jebakan Batman gitu kan. Gua ada bukan seuzon, awareness gitu kan. Kenapa? Ya mungkin karena gua punya kekhawatiran itu. Iya. Mungkin karena gua punya kewaspadaan itu. Mungkin karena gua jadi rusak, awareness-nya jalan. Gue jadi tetap orang yang seperti ini sampai sekarang. Dari dulu nggak ada yang berubah gitu kan. Nah ini takut jadi apa? Ya takutnya jadi yang kayak sekarang, walaupun asal jeblak ngomong apa, tiba-tiba salah, dibenerin kagak mau. Padahal pada umumnya gitu kan, menurut data objektif atau menurut buku panduan yang sebenarnya kayak apa gitu kan. Pada saat dikoreksi nggak mau, menurut gue itu ego aja. Dan itu menurut gue agak berbahaya kalau dilakukan oleh seorang public figure, itu aja. Impact-nya? Ya impact-nya kan dia punya masa. Efeknya dia punya masa dong. Dia bakal seenggaknya gini. Gua kan pernah ditanya misalnya, jangan nyontohin yang nggak bener buat buat orang. Gua nggak ngerasa contohin apa yang gua lakukan, ya nggak sih? Iya. Buat gua sendiri kalau ada yang ngelihat, ya maaf, tolong tonton dengan kebijaksanaan ya. Di bawah umur dengan bimbingan orang tua. Kalau emang nggak bagus, skip aja, ya nggak sih? Tapi kalau tiba-tiba yang udah jatuh cinta, yang udah kultus, yang udah die hard fans gitu kan, yang ikut, ya efeknya, impactnya pasti ke
pengikutnya, ke pemujanya bahwa apa yang dia lakukan even though itu salah, tapi dia tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan, ya kan diikutin efeknya. Oke, nah ini gue agak mulai nangkep nih. Berarti lu tidak suka perfeksionis, perfect itu menjadi sebuah figur utama dari seorang public figure ya? Nggak ada yang berbeda sempurna, Denny. Oke. Nah ini kan gue connect nih, kalau gue lihat diri lu tuh suka ngelakuin hal-hal yang menurut secara logika gue itu membuat image lu yang harusnya orang bisa lihat, oh ini toko teladan, toko ini, toko itu, jadi lu tiba-tiba punya gitu kan, wah ini bukan teladan gitu kan. Nah itu kan kita kembaliin ke lu nih. Lu sebagai public figure sebenarnya pengen ngasih tahu kita apa sih? Bahwa sebenarnya hidup itu tentang pembelajaran, apa yang bakal kita ambil yang baik atau enggaknya kita yang milih gitu kan. Oke, itu satu poin. Jadi jangan contoh lu ketika lu bertet gitu. Gini, enggak juga. Ini gua bertet buat gua doang. Kalau misalnya lu sebagai manusia dewasa memutuskan punya tet gitu kan, seperti yang gua lakukan, jangan salahin nama gua sebagai manusia dewasa, itu pilihan lu dengan tanggung jawab lu dong. Oke. Ya dong. Ya enggak sih? Tapi kalau anak kecil tiba-tiba punya jangan salahin saya, Bu, salah ibu. Kenapa? Ibu tidak mengawasi anaknya tumbuh kembangnya, itu tanggung jawab ibu gitu kan. Atau skip saya ngasih itu ke anaknya, ibu nggak setuju kalau kamu seperti kalau kamu di bawah umur. Karena anak di bawah umur kamu bisa berpikir secara dewasa. Kalau udah gede kan dia bisa mutusin sendiri gitu kan. Dan padahalnya gua tiba-tiba jadi A, B, C, D, E, terlepas dari menurut orang itu baik atau salah, benar atau buruk, gua ingin memperlihatkan keberagaman aja gitu. Oke, itu poinnya lu pengen sampein. Lu pengen ngasih tahu bahwa manusia itu punya keberagaman. Seniman ya. Lu pengen ngasih tahu kepada kita semua bahwa kekurangan itu adalah bagian dari keberagaman. Kekurangan, kelebihan, apa yang kita lihat sehari-hari, hidup itu tentang keberagaman, bukan tentang keseragaman gitu kan. Berarti ada keresahan lu. Resah gila gua sama dia dulu. Nah, ini gua mau dengar. Oke deh. Dan cerita-cerita. Ini what happened? Dengan semua perubahan ini, gue dengar cuma di berita apa lalu inilah. Gue mau dengarnya bagaimana? Ini dia terakhir terus kemudian apa ini? What's going on? Nothing's happen. Iya. Cuma aktualisasi diri, why so serious gitu kan. Ini ada connect nggak sih dari lu cerita pekerjaan, ada 5 film lu nggak jadi, apa itu apa semuanya? Oh iya. Gue mau dengar kisahnya dulu sebelum kita sampai ke poinnya. Ini what happened nih setelah lu dari sini, lu apa lu gimana ya? Gue mau dengar cerita. Yang mana dulu? Iya, terserah lu atur dah. Lu yang nanya, kalau enggak gua kan bisa ngomong. Iya, pokoknya setelah dari sini lu kan masih begajulan tuh dengan lu. Iya kan, Wak ya? Terus kemudian tiba-tiba ada satu momen berapa waktu kemudian triggernya lah ya. Iya. Ya sebenarnya kalau tanya trigger kenapa tiba-tiba tahun lalu gua masih sekarang gue udah kempes lagi, triggernya apa ya nggak sih? Nyewanya mahal sekarang kali ya? Enggak, itu lu paham gue dari dulu ya, Den. Iya. Jadi ya udah triggernya sesimpel ini sih, Den. Lu ngalamin apa? Enggak, anjir, ngalamin apa, simpel banget. Jadi gue ke Amerika kan. Oke. Tahun lalu gue ke Amerika. Gue di Amerika sebulan setengah. Nah, gue tuh kan selama ini nih gue buka ya. Gue kan selama ini selalu pakai kacamata, itu satu, ya nggak sih? Kedua, gue nggak pernah rambut gue framing rambut gue gimana, tahu kan kacamata ada rambut apa, nah lu lagi merhatiin gue. Nah, ketiga gue tuh kayak apa sih yang bikin gue tuh kan sebenarnya pakai kacamata tuh mulut tuh kok males ya. Gue pakai alat bantu denger, pakai kacamata kayak muka gue tuh berat banget. Tapi kalau gue copot kacamata gue kagak pede. Tapi tiap gue lepas kacamata karena gue tahu dahi gue lebar gitu kan, gue nggak punya alis dan gue harus bikin alis, paham maksud gue sekarang. Paham. Itu triggernya paham gue. Jadi triggernya sesimpel itu. Itu lucu banget sih. Orang udah mikirnya, wih, apa logical fallacy gitu kan, kesesatan dalam berpikir gitu kan. Wih, Amin dapat pencerahan. Wih, Amin dapat hidayah, Amin. Kekurangan hal yang lu rasa kurang. Padahal gara-gara gua ke Amerika libur sebulan setengah terus gua bikin alis, sesimpel itu. Jadi orang kayak udah heboh, makanya kadang orang mikirnya suka terlalu bebas-bebas aja. Padahal gara-gara kenapa lu gitu doang, Den? Iya, jadi gara-gara lu kan selama ini suka pakai kacamata, rambut lu ini hanya menutupi hal yang lu rasa kurang dari wajah lu. Gua lebar, gua gak punya alis, ini gua lebar, udah gitu tiba-tiba
Gua harus ngakal-ngakalin deh penampilan gua pas gua ke Amerika. Makanya Ming, apa yang membuat lu gini-gini orang? Kagak, gara-gara gua pasang alis di Amerika itu doang. Dia pas gua ke sana, gua pasang alis. Sekarang gua ada alis, gua udah kayak manusia. Oh, nih. ini lu pasang alis? Gua tuh microblading, ini gua disulam alis. Oh. Gua aja kan anti klimaks gak lu? Anti klimaks banget, orang udah dengan segala macam apa? Orang dengan segala macam teorinya, wah Aming dapat pencerahan, wah Aming dapat sesuatu pengalaman spiritual, Aming kagak nyet, gara-gara gue pasang alis doang. Makanya gue berani potong rambut pendek, berani nggak pakai kacamata, sesimpel itu deh. Jadi karena alis lu udah ada. Oh iya. Udah mikirnya kemana? Iya, sungguh tidak berfaedah ya. Nah, podcast saya kali ini. Ini benar anti klimaks ya, ini anti premis banget. Iya. Udah dijawab tuh ya. Iya. Dia triggernya sesimpel itu. Nah, balik dari sono. Terus tiba-tiba bulan Ramadan tuh ya. Terus gue ngerasa, gue kan selalu pertanyakan kekurangan gue. Nong. Gak ada alis gitu kan. Wah, kalau gue, lu bayangin kalau gue ya, pakai kacamata, nong, gak ada alis. Muka gue tuh ngambang banget kayak Joker, sumpah kayak bukan manusia kan. Nah pada saat pada saat gue pakai alis, pas balik, wah gue boleh dipotong pendek. Tiba-tiba lagi Ramadan, gue lupa cukur kumis sama jenggot. Loh kok gue lumayan ganteng terus pakai bergagah ya, gagah ya. Ya udah lanjutin lah. Bye bye Mina. tapi lu belum pernah kayak gitu sebelumnya emang. Gua udah kayak gitu di film-film gua terakhir, di film Kuntilanak gua kayak gitu sampai banyak orang nggak notice kan. Tapi kan itu buatan make up artist yang Kuntilanak 3 tuh yang lebaran 2 tahun lalu. Pernah di film-film maka orang nggak notice. Di Gundala juga kan. Iya. Di film Kuntilanak, di Gundala, di apa. Nah sekarang kan gua bawa tampilan gua ini kehidupan sehari-hari. Nah pada saat gua ada alis, ada kumis, ada jenggot, ih kok ganteng. Ya baju ngikut lah. Pede. Selamat tinggal sama tinggal Mina. Orang udah ngelantar kemana-mana. Gue pikir lu udah mau berhenti pakai tet. Yang bilang berarti siapa, yang mau bilang lagi siapa. Jadi gue ngikutin aja moodnya gue sekarang kayak gini. Tenang, segala sesuatu bakal baik-baik aja selama gue menjaga consciousness gue, kesadaran gue, dan gue bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan. Betul tidak? Iya, cuma kan banyak orang yang sayang sama lu, kelihatan. Mereka tuh suka ngelihat proses lu. Mereka nggak matiin perubahan lu. Karena kemarin tuh gue lihat exposure-nya tinggi, karena banyak banget orang yang mendoakan hidayah buat lu kayaknya. Alhamdulillah didoain. Kan baik ngomong, Aming hijrah ya doa dong. Itu sesuatu yang ngapain gue counter. Gue bilang enggak, lah kan didoain ya. Terus kalau misalnya bilang enggak, kan didoain. Kalau misalnya gue ngerasa ngebohongin diri sendiri kan, kayak gue denial dan menyangkal, ya ini sesuatu yang bagus ya, gue biarin aja, nikmati aja prosesnya ya nggak sih. Sama seperti pertobatan ya, itu kan berulang kali ya. Begitupun dengan hidayah gitu kan, dengan apa. Makanya gue lebih baik diam. Di counter juga nggak bisa, buat apa? Nggak di counter juga kan kesannya membohongin diri sendiri kan. Akhirnya ya biarin aja. Berarti lu udah hijrah? Udah hijrah atau enggak? Gini loh Den, ada istilah kalau di Islam itu hablum minallah, hablum minanas. Hubungan hablum minanas, hubungan antara manusia, minallah hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu, pertobatan, amal, perbuatan, dosa, even hijrah, sesuatu yang sifatnya spiritual ya, itu urusan kita yang di atas. Jadi lu nggak mau kasih. Terus hablum minanasnya gimana? Ya hablum minanasnya gue tetap baik sama orang, sesimpel itu aja. Berarti lu bungkus dalam bahasa lu tadi. Iya, karena gini di Indonesia tuh ya, misalnya, wih hijrah gitu ya, terus hijrah. Gue diglorifikasi nih, Aming hijrah, Pak Haji, Pak Ustadz, Kang Haji. Gue bukan haji, itu gelar nggak sembarang buat dapat gelar itu. Pak Ustadz, saya bukan Ustadz, ilmu saya masih cetek. Itu glorifikasi yang gue bahas tadi, bahaya nggak loh? Makanya nyambung. Thank you lo udah nanya itu. Ini lebih, iya nggak? Bener nggak? Itu bahayanya. Itu bahayanya. Nyambung. Makasih banget loh. Nih gue bersemangat nih. Gue cuma, Kang Haji, gue bukan haji, itu harus berhaji dulu. Kang Ustadz, enggak. Orang ngomong, itu doa, enggak doa, itu proses. Even Sultan menurut gua ya. Atau gelar Syekh itu enggak sembarangan loh. Sampai gua kayak, Kiai, enggak. Itu orang berilmu gitu kan. Enggak sembarangan seperti itu. Kenapa banyak glorifikasi bersembunyi di balik mendoakan? Ada banyak orang yang entah kita siapa, backgroundnya apa. Mungkin orang-orang enggak berilmu, enggak beradab, tiba-tiba pakai atribut. Ya enggak? Pakai atribut religius ya, pakai baju sembarang, tiba-tiba dikultuskan, dipanggil haji, ustadz. Itu bahaya nggak menurut lo? Connect sama keresahan lo.
Iya, iya. Gitu. Paham gue, paham. Ini luruskan gue kalau gue salah. Gini dong bro. Iya, iya bro. Oke bro. Gua gini jadi gini kayak sekarang lu gini gini gua Oke. gini. Udah. Oke. Itu pertanyaan bagus loh, ini bagus banget. Pertanyaan gue, kenapa lu nggak pengen terlihat seperti orang baik yang orang ini apa istilahnya? Orang Soleh. ini kan kalau di masyarakat tuh ada typically Stigma masyarakat. kan misalnya Objektif apa proyeksi masyarakat. Nah, kalau gue lihat lu ini ketika lu mendapatkan sesuatu kebaikan dengan urusan spiritual lu sama Tuhan, lu nggak mau kasih tahu ke orang belak-belakan. Lu terka sendiri, lu maknain sendiri, lu nilai sendiri. Kalau lu dapat baiknya, itu berarti you punya keberuntungan. Betul. Kalau lu nggak dapat baiknya, ya berarti ya sudah. Ya udah. Karena gini, kenapa gua nggak mau di framing sebagai orang baik? Gua manusia, men, masih punya ego. Apa yang lu takutin? Takutlah manusia itu ladangnya hilaf. Selain dia ladangnya berkah, juga ladangnya hilaf. Yaitu gua bilang bahayanya glorifikasi. Oke, gua didoain hijrah. Ya nggak sih? Gua didoain hijrah. Oh soleh, udah berubah. Tapi kalau secara atribut, secara innate gue masih berproses. Proses itu bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk, Den. Nah ketika tiba-tiba gue nggak seperti yang gue harapin, bukan yang mereka harapin ya. Gue mengecewakan diri gue sendiri, bukan mengecewakan mereka. Makanya gue nggak pernah mau untuk menuruti apa maunya mereka. Karena yang namanya proses itu berkenaan dengan diri gue sendiri, bukan tentang siapa-siapa. Oh, bagus. Gue nggak bertanggung jawab untuk proses orang. Gue bertanggung jawab dengan proses perubahan hidup gua, kualitas hidup gua, bukan orang. Maka ada ngomong, Kang Haji, Pak Ustadz, enggak, saya bukan Haji, saya bukan Ustadz, bukan. Kiai, bukan, jauh itu orang-orang berilmu. Dan lu tahu orang kita kan, kalau udah glorifikasi, misalnya hijrah, suka halunya, gua pakai baju kayak gini. Awalnya kan gua pakai gamis terus tuh, baju koko tuh selama puasa. Bulan puasa, men, bulan ibadah. Ya gua ke masjid apa pakai baju yang seharusnya. Nah tiba-tiba gua misalnya gerah, pakai baju kutung karena gua lagi syuting. Udah hijrah baik nge-DM, itu auratnya kemana-mana. Gua nggak bego gitu, batasan aurat cowok tuh dari udel ke lutut ya. Itu aja gua udah mulai kayak, udah hijrah baju tolong diperhatiin. Lu gila enggak? Di kita tuh kalau emang udah di framing hijrah, lu tuh berarti harus jadi malaikat gitu, harus jadi orang yang baik, jadi orang yang, lu gila nggak? Sementara manusia tuh in between kan, setan, malaikat, di tengahnya kita. Belum kita tuh yang paling susah gimana kita mengelola ego kita. Itulah bahayanya glorifikasi. Makanya ada banyak orang pakai atribut religi, diglorifikasi. Padahal kita nggak tahu yang pakai atribut itu orang yang punya kompetensi, orang yang benar-benar mampu, berilmu kah, apakah. Makanya bangsa ini kadang berantakan gara-gara itu kan. Bagaimana kalau misalnya pembelaan yang mereka berikan adalah kita ingin mengingatkan? Ya, selalu bersembunyi di balik kata mengingatkan. Maksud gua, kalau mengingatkan dengan cara yang tawadu ya, kalau kata Islam tuh, tolong dikoreksi ya nggak sih? Dengan segala kerendahan hati, tawadu ya nggak sih? Itu mengingatkan dengan cara yang santun. Gini loh, Aming, misalnya udah hijrah, tolong ya, jangan ini, kalau udah tahu aturan hijrah, kalau ketemu temen jangan pelukan sesama muhrim. Kalau masuk yang terima, bilang nggak juga nggak apa-apa. Itu namanya ngasih tahu. Ini enggak, lu tahu nggak sih nggak kayak gitu tuh, bukan muhrim gitu kan? Lu tahu nggak sih kayak gini tuh haram? Lu mau ngasih contoh, what the fun man? Gue ngerti nggak sih, di kita tuh selalu bersembunyi di balik kata mengingatkan, tapi mereka tuh nggak tahu takarannya kalau itu udah menjurus ke pemaksaan, kehendak, pendapat, apa yang menurut mereka baik, gitu loh deh. Gue suka tuh. Gue paling gedek kalau yang kan cuma mengingatkan. Maaf saya udah gede gitu, jem gue sampai putih semuanya ya nggak sih ya. Gue kalau ngomong jadi edit, kadang gue kesel gitu ya. Jem udah mau putih men gitu kan. Ada banyak peristiwa hidup yang gue lewati gitu kan. Terus lu mau ngingetin gue bukan anak kecil lagi yang perlu ingetin, perlu jaga lu bentuk gitu kan, lu asuh gitu kan. Gue udah mau 45 tahun, gue mau bangkotan, ngerti nggak sih? Gue sehina itu kah gue selalu diingatkan apa setua ini gitu loh. Serendah itu kah akal budi gue gitu, intelektualitas gue kalau mau sombong dikit gitu kan. Ya nggak sih? Paham gak maksud gue? Iya paham. Makanya gue kayak, beb, gue mau putih semua. Terima kasih ingetannya, tapi ada cara yang santun untuk mengingatkan. Nah ini kan gue kembalikan pembahasan ini kepada kehidupan seorang Aming. Dimana gue ngelihat Aming itu dari awal merintis, gue termasuk orang yang mengevaluasi. Karena gue ngelihat Aming itu berproses luar biasa.
Dari bukan siapa-siapa dulu, tadi yang lu cerita, terus tiba-tiba lu lagi satu kondisi ekstravaganza, dang naik. Yeah. Film di mana-mana, Ming. Yeah. Dan lu acting bagus. Thank you. Tanya itu. I love that. Gue berharap, oke, ini orang bagus kalau main komedi ekstravaganza di TV, masa iya actingnya harus bagus juga? Anjing, bagus lagi. Gue bilang, bagus, acting lu bagus. Gue bilang ini orang kok keren ya, walaupun wajahnya sih biasa aja. I love it. Enggak, maaf ya Ming ya, gue bukan unik gue, santai gue lagi. Gue nggak bilang lu jelek, kenapa gue nggak bilang lu jelek? Kan menurut gue kadar jelek itu perspektif dan itu kasar ya. Tapi gue bilang, ini orang punya kelebihan yang membuat dia terlihat gagah. Oh, thank you loh. Kadang cantik dengan tadinya. Iya, kadang cantik dengan tadinya, iya kan? Suka deh gue bro. Menarik, tapi gue kan di kepala gue saat itu gue lihat, ini orang pasti uangnya banyak, temennya banyak, hidupnya happy, dia bahagia. Tapi seiring waktu, gue ngeliat, ini orang kok menikah dia berantem, terus dia berpisah, terus kok dia berubah menjadi begini, kok dia jadi begitu, dia jadi begini, terus kok dia jadi begini. Ini orang kenapa? Jujur ya, gue sebagai orang yang mengevaluasi itu, gue pengen memahami kehidupan seorang Aming untuk gue belajar ketika gue berada di posisi itu. Iya, terima kasih. Makanya ketika lu bilang banyak hal, gue mengerti karena gue akhirnya sadar lu tuh berproses dengan sangat luar biasa. Yeah. Nah, yang gue pengen tahu, Ming, yang gue pengen sangat tahu nih, lu ada di fase kemana sekarang? Lu mau kemana? Where are you going now? Gua mau kemana, arah kemana. Sekarang mah kalau nanya gitu, gua tuh sekarang kayak ngejawabnya simple aja lah. Simply like this lah. Let God lead me the way gitu aja. Where you want God to lead you. You the way, ya. Ya, kan lu bilang gitu. Yeah. Pertanyaan gua adalah where you want God to lead you. Yang terbaik yang gua butuhkan sesuai dengan versinya dia. Apa yang terbaik sesuai dengan versinya dia? Ketenangan hidup kali ya. Oke, cakep. Berarti lu pengen tenang ya? Banget dari dulu. Apa yang masih membuat lu nggak tenang sekarang? Ya itu kadang kan gua pengen tenang. Tapi balik lagi ke permasalahan, manusia itu selama dia hidup sampai akhirnya dia mati kan berproses terus ya. Sementara kalau gua nyari ketenangan, tidak akan ada ketenangan tanpa ada keresahan dan kegelisahan. Berarti emang itu satu kesatuan proses yang harus emang gua lewati. Kalau lu mau tenang, ya lu harus melewati banyak proses keresahan dong, ya nggak sih? Nah makanya mungkin sekarang gua pun yang tadi gua bilang, ya, yang namanya manusia masih gelisah, masih resah, berarti dia masih hidup ya nggak sih? Nah, berarti untuk gua mendapatkan ketenangan itu, ini proses yang harus gua lewati, gua jalani untuk mendapatkan apa yang gua inginkan kan? Oke, setuju. Itu satu kesatuan gitu kan. Apa keresahan dan ketidaktenangan yang mengganggu pikiranmu? Kebanyakan, Denny Sumargo. Gua mau nanya dulu dong, ini penting buat gua. Evelyn is done atau belum di dalam batin lu? Apanya? Evelyn is done or not dalam batin lu? Ini honest speaking. Sama Evelyn ya? Iya. That story. Gue nggak pengen angkat balik. Kita nggak bahas Evelynnya. It's about that story. Your story with that moment gitu. You're done or belum di dalam batin lu? Belum. Belum ya. Apa yang lu rasa is ada hal-hal yang masih nyangkut banget. You kecewa sama diri sendiri nggak? Gue kecewa sama diri sendiri sih. Gue kecewa sama diri sendiri. Tapi gue ngerasa kalau gue tetap kecewa sama diri sendiri, ya gue nggak bisa. Setuju. Move on. Which part? Ya mungkin emang masalahnya di gue kali ya, emang harus lebih ikhlas itu doang. Masalahnya di gue harus lebih ikhlas. Berarti belum ketemu ikhlasnya? Belum, makanya gue bilang gue masih berproses untuk kesana. Kenapa lu tidak memutuskan untuk, misalnya ya, kalau gue berada di posisi lu ya, ini kan pertanyaan aja. Yeah. Gue pergi cari orangnya, gue ketemu, gue ngobrol, gue beresin semua. Apa yang harus diobrolin? Karena ini bukan lagi tentang dianya sebenarnya. Oh, it's about you. Problemnya di gue aja. Sama dia udah selesai banget gitu kan. Yeah. Tapi problemnya di gue, dia tuh cuma salah satu variabel atau item dari bagian apa yang menjadi kegelisahan gue. Walaupun, sorry jangan nggak sekrusial itu juga ya sekarang ya. Cuma ada banyak hal kalau tanya kegelisahan gue tentang, kayak gue gini ya, kayak gini. Oh ini juga
penting gak penting dibahas like I care gitu kan. Maksud gue kayak misalnya, sumpah, post power syndrome gak ya gue? Kayaknya enggak deh, ya kan? Karena orang kayak gini, misalnya kayak gini aja, gue ngoceh sama lu ya, atau sama Boris kemarin kan, di plus 26 gitu kan. Yang kayak gue pengen ngobrol biasa gitu, ya namanya orang kan beda-beda ya. Tapi orang tetap ketika gue ngomong apa-apa, orang tetap ya nangkepnya cuman, karirnya habis gitu kan. Udah tenggelam namanya, terpuruk gimmick biar viral. Nanti kalau apa berubah lagi gimmick. Gue sampai kayak gini, aduh, sereceh itu kah apa-apa hanya karena gimmick viral, pengen naik lagi. Enggak, men. Aduh, kadang ya gak penting juga, ngapain lu ngasih energi ya. Tapi gue kadang pengen ngomong, gue gak harus ngomong juga, gue udah sangat berkecukupan ya gak sih. Dengan apa yang gue punya, apalagi gue single ya enggak. Cuman ternyata single dan berkecukupan aja gak cukup. Ketika emang lu sebagai manusia selama hidup lu masih harus berkarya, bekerja gitu kan. Tapi pada saat gue yang bekerja gitu kan, gue seneng sama lu. Lu salah satu yang rules the world gitu kan, dan pengertian. Lu tahu mas gue kan, lu menciptakan ekosistem sendiri, ya kan? Environment lu sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sampai lu punya positioning yang bagus, sampai akhirnya lu punya posisi tawar yang bagus gitu kan. Untuk ya sekarang gua Denny Sumargo, gua bikin ekosistem buat gua salah satu yang terbaik gitu kan. Jadi orang lebih appreciate lu lagi kan. Paham maksud gua kan? Nah sekarang tuh kan gini ya, sama kayak gua. Nah kalau gua kan seniman yang memilih apapun tidak dari engagement sosial media yang gua punya ya. Entah gua bikin podcast, YouTube, TikTok, atau Instagram atau Facebook gitu, Twitter apa. Gue emang gak di situ, gue seniman gitu kan. Tapi zaman sekarang gak bisa dipungkir segala sesuatunya lebih banyak ngelihatnya sebagai tolak ukur di hal-hal seperti itu kan. Nah, karena hal seperti itu sebagai tolak ukur eksistensi, value, nilai dari duit kan, dari apa. Paham kan? Jadinya kayak gue gitu, kayak gini keselnya gue adalah gue seniman. Emang gue belum main di situ. Gue gak pengen aja, gue taunya berkarya. Nah karena gue dianggapnya udah tenggelam, namanya nggak ada atau apa, ya bodo amat juga gitu kan. Tapi perasaan gue ada beberapa proyek yang mau keluar juga kok. Nah gue kan bukan tipe orang yang suka pengumuman kalau gue bikin apa tiba-tiba jadi kan. Orang kan beda-beda ya gitu ya. Kecuali emang nanti misalnya gue keluar film, gue harus promosi ya nggak. Gue baru ngoceh. Tapi orang suka nganggap gitu. Tiba-tiba ngerendahin value gue gitu, ngerti nggak? Makanya gue tuh salut sama orang kayak lu, Dedi gitu kan, Raditya Dika gitu. Emang pada akhirnya penting buat kita mempunyai posisi yang equal dalam industri gitu kan. Supaya satu sama lain tuh gak saling merendahkan atau ngerasa lebih tinggi gitu kan. Iya maksudnya gak equal amat. Makasih udah dikasih kerjaan gitu kan. Makasih udah dikasih rezeki. Tapi ya gak tiba-tiba juga hapunten gitu ya. Appreciate, respect kita punya proses gitu ya. Kalau gue emang udah nggak ada karyanya, nggak ngapa-ngapainnya gitu kan, tiba-tiba bisa seenaknya ya monggo lah. Kalau di sini kan kayak gitu ya, bener nggak sih? Tapi kan gue masih ada karya yang bakal upcoming. Terlepas dari itu, punten gue single, hidup sendirian, lebih dari cukup gitu loh, Den. Berarti lu udah ada di fase di mana lu udah nggak dianggap lagi gitu ya? Bukan nggak dianggap banget, tapi kadang nggak dianggap pun. Maksudnya untuk yang ngerti tentang menghargai seseorang dengan value-nya, gue masih dianggap. Tapi yang kayak kita bicara value uang atau value bagaimana harusnya ya makanya kalau bisa value-nya apa nih? Approachment-nya. Ya, value-nya apa nih? Kalau gue lihat sesuatu value-nya apa, kalau gue nggak dapat apa-apa ya gue dari duitnya dong. Kalau gue dapat selain duit ya udah dari situnya dong gitu. Nah maksud gue ada dapat banyak value dari apa yang gue kerjain, duitnya, value yang lainnya. Tapi ini ada yang punten gue belum tahu nih value-nya kayak apa, makanya gue mikir di duitnya. Tapi tanpa mereka survei, gua dibayar berapa, apa-apa, suka tiba-tiba main lock, main apa getok kok kayak gitu. Akhirnya maksudnya nggak jadi filmnya? Ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga, nggak apa-apa banget. Berarti emang bukan rezekinya gua. Dan gua pun mikir tanpa gua main di situ pun gua masih bisa diganti nama yang lainnya kok, santai aja gitu kan. Cuma sedihnya adalah emang nggak sedih juga sih ya kalau dibawa baper dikit. Tapi gua sekarang belajar untuk toh tanpa ada ini juga gue masih bisa melanjutkan hidup gue. Maka gue mikir, makasih Densu. Padahal gue terinspirasi untuk, mungkin waktu yang tepat untuk gue menciptakan ekosistem dan environment-nya gue sendiri gitu loh. Supaya pada akhirnya respect itu berjalan gitu kan satu sama lain. Nggak hal menuntut berimbang, namanya kita apalah, kita mah remahan-remahan budak korporasi ya bebe. Iya nggak? Tapi seenggaknya ada respect, masih ada sedikit berjalan lah. Dan
Akhirnya kita sama-sama setuju kalau manusia itu kita nilai bukan dari uang, bukan dari tapi respect-nya ya sebenarnya. Ya, Dan untuk bisa mendapatkan respect dari orang, ternyata kita perlu untuk ngebangun diri kita sendiri ya. Branding yourself value. Iya, tapi kan kesulitannya adalah how you want to branding yourself. Yap. Apakah dengan apa yang orang katakan? Yap. Apakah dengan apa yang sudah ada di luar? Ya. Apakah dengan menjadi diri lu sendiri? Lu diri lu sendiri gua lihat. Mungkin orang tidak sukai. Makanya lu berhasil kan? Ya kita nggak tahu. Iya. Karena akhirnya di situ kan ada takaran-takarannya. Di mana mungkin kita sedikit menjadi apa yang orang mau. Atau mungkin kita menjadi penuh seperti apa yang orang mau. Atau lu menjadi penuh seperti apa yang lu mau. Enggak juga. Karena kan ada sisi sosialnya. Betul. Enggak juga. Berarti kan manusia ini ada banyak sekali komponen ya di dalam. Complicate ya. Iya, maksud gua pada ini kan seperti yang mungkin agak sedikit basi, tapi pada akhirnya ya mau nggak mau jatuhnya ke how to make it balance aja. Balance, itu ya udah. Berarti lu ada di proses itu. Betul. Lagi ngebalancing semuanya. Makanya kalau gua ngelihat yang tadi lu bilang harus seperti yang orang mau, nggak usah. Totalnya seperti orang mau, nggak usah. Buktinya lu bisa tanpa lu jadi apa yang orang mau kan dengan gaya lu apa lu ya nggak sih, Den? Iya, ada walaupun sih. ada yang emang lu ada kesannya juga, tapi kan nggak ngerubah lu untuk jadi apa yang mereka mau. Iya, ada gue kasih apa yang mereka mau. Ya, ada yang harus lah. Gue nggak bisa kasih. Kali-kali eman-eman lah ya, namanya kita hidupnya berdampingan, Iya, tapi nggak. Ya kita nggak pernah tahu. Iya. Kemarin juga gue sempet dipertanyakan di TikTok, ada yang bilang, Bang itu orang minta foto sama lu, kok di video kan ada video di posting, kok lu kayak nggak welcome gitu. Kayak jaim gak Pak? Kayak sombong lah, lebih ke sombong. Jaim, kalau jaim iya kan gue jaga imun. Muka dia emang gitu dari dulu, setelannya gini. Terus orang minta penjelasan dari gue, tapi gue nggak terlalu kasih suatu hal yang berlebihan. Gue cuma tulis di TikTok orang itu, Pak kan kemarin saya udah bilang, mohon maaf nih kalau lagi syuting film untuk foto kalau pada saat makeup karakter atau menggunakan baju belum boleh. Nggak boleh. Nanti setelah itu kalau saya sudah lepas makeup baru boleh. Tapi sepertinya bapaknya kurang paham, kurang nangkep dan dia sudah kepalang udah up itu dan gue terkesan jadi orang yang sombong dan negatif ya. Nah, yang temen gue sempat tanya, Den, kok lu nggak berbuat seperti orang lain ketika kondisi itu datang ke lu? Gue bilang gini, gue nih nggak pernah lagi terlalu kepengen untuk membuat diri gue menjadi terlalu baik. Karena seberapa baik gue ingin menciptakan image itu di masyarakat, tetap akan ada waktu di mana mereka akan melihat gue tidak baik. Gue ingin orang melihat gue apa adanya aja. Dan kalau ada tindakan yang bisa gue ambil, yaitu menjelaskan kepada bapak itu. Betul. Karena kan bapak itu yang merasa bermasalah dengan reaksi gue. Dan dia akhirnya menghapus itu pada saat gue udah tulis. Gue cukup mengerti, karena di situ posisi bapaknya itu sebenarnya kurang paham, kasihan juga gitu kan. Tapi kan di sini kalau kita sambungin dengan obrolan kita tadi, bagaimana kita berproses menjadi manusia, terutama seorang public figure, itu kan tidak gampang, Pak. Banyak sekali komponen-komponen entertain, mulai dari clubbing, mulai dari seks, mulai dari ada narkobanya juga, mulai dari prestasi, karya, uang. You kan ngelihat itu semua lah maksudnya. Aming ini kan sudah melewati semuanya tuh, barang-barang begitu tuh, ya kan? Lu kepengen apa? Mau nikah nggak? Pengen ini nggak? Pengen itu nggak? Hal-hal kecil apa yang pengen dalam hidup? Kalau gua mah ya, hidup gua jujur udah mulai tenang, mulai adem, ayem. Tapi sisi lain masih sangat bergejolak dan nggak apa-apa. Karena kita bicara tentang keseimbangan yang kita bahas itu tadi kan. Selama kita masih bisa mengelolanya ya, di-manage terus kan. Tapi kalau ditanya ya, pada akhirnya nobody cannot stand with the loneliness gitu kan. Mau nikah dong? Gua mau nggak? Jadi panjang lagi, bisa berjilid-jilid episodenya. Enggak apa-apa. Sekarang kan pertanyaannya mau atau enggak, itu dulu, dari situ kita mulai. Mau nikah enggak? Gini aja, gua terbuka untuk companionship gitu loh. Berarti belum mau nikah? Ya karena gua lebih berhati-hati lagi sekarang kali ya. Iya, paham itu mah. Gua mau nikah. Oke, mau nikah. Tapi oke. Banyak. Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini nih gue kenapa suka ngobrol gini. Gue pengen ngajak orang tuh untuk jangan bermain di area bingung.
Iya atau tidak. Oke? Ya. Kenapa? Ketika kita tidak bermain di area bingung, maka hidup kita tidak bingung. Ya. Kalau lu bikin salah, lu tahu lu salah. Ya. Tapi kalau lu bingung, ketika lu bikin salah, lu akan denial. Karena lu ada di area bingung. Semoga lu nangkep di poin gue semuanya. Gua nangkep. Jadi kenapa kalau gue nanya tuh gue mau ya atau tidak, supaya gue pengen ngajak orang untuk nggak bingung sama dirinya sendiri, bukan buat gue sebenarnya. Lu mau nikah berarti, tapi oke, cakep nih, bagus, itu bagus. Tapi apa? Tapi panjang kalau gue ngoceh, ntar aja lah. Udah nggak apa-apa, 3 hal aja. Gini loh. Gue mah orangnya suka ngejar. Santai ya. Lu ngejar gue tahu. Gak jadi kan ngomong nikah. Gak mau nikah nih. Kak, gini ya. Hati-hati, keramat loh ini podcast loh. Hah? Keramat loh ini podcastnya. Makanya. Ngomong sini ada doanya. Makanya gini maksud gue ya. Iya. Sekarang gue taruhlah gue pernah ngomong ngebahas ini sama yang Ming, apa-apa juga kata seorang bijak. Bijaknya siapa? Bijaknya kita. Kayak seorang bijak. Kalau apa-apa pakai logika. Gak masuk, Ming. Makanya kita perlu iman. Oke. Paham. Tapi kan gue orangnya keras kepala juga kan. Iya. Banget. Ya tapi kan Tuhan ngasih kita free will ya. Akal sehat gitu kan. Budi pekerti untuk kita bisa mengelola itu. Kalau emang ternyata kita bisa semampu mungkin mencegah seoptimal mungkin dengan tidak sampai kejadian, perlu dong. Nah dari situ baru kita pada saat udah mentok ya iman diperlukan. Maksudnya ya gue sekarang 44 ya. Tiba-tiba gue nikah lagi, ketemu nih gitu sama cewek lah gitu terus. Ketawa lagi deh itu bang. Cewek lah, di sini kan harus sama cewek. Terus iyalah, kalau nggak mau punya turunan gimana? Iyalah, bisa kan inseminasi gitu kan, cloning. Ngobrol sama gue gini kan. Itu pilihan yang diambil ketika lu nikah sama perempuan sulit. Nah, ya. kan misalnya taruhlah 44 karena gue pernah tidak berhasil di pernikahan sebelumnya ya. Kita sama-sama yuk bebenah selain kesehatan mental, fisik, emosional dan stabilitasnya ya nggak sih? Kenapa harus sama-sama? Ya sama-sama dong. Gua juga kan mungkin gua ngerasa lu harus cek kesehatan lu termasuk kesehatan psikis gitu kan. Ya, gue juga harus melakukan yang sama. Jangan sampai gue ngerasa kok gue juga yang bermasalah gitu kan. Ngapain lu mikirin dia? Lu Ya, pikirin diri lu dulu. Kamu jadi pasangan bersama. Iya, nanti dulu pasangan bersama. Sebelum kita menikah ataupun itu, kita kan mau nikah atau tidak, kita tuh pikirin diri kita dulu. Ya, cuma maksud gini, udah nih terjalin nih sebuah hubungan ya. Iya. Pas saat nikah, kita pastiin kita sehat secara fisik dan mental gitu kan. Biar dua-duanya nggak sama-sama kayak beli kucing dalam karung gitu loh, Den. Paham gak sih? Itu kan penting ya. Udah diperiksakan, oh waras dah. Akhirnya gua nikah nih waras secara fisik dan mental gitu kan. Emang lu gak waras? Ya siapa tahu yang menurut gua waras ya. Menurut orang gua aneh kan baiknya yang ke gua udah gaji juga ya nggak sih? Nah ini jangan abu-abu. Ya makan. Saya segila-gilanya, saya akan bilang saya waras karena saya mau waras. Ya emang saya waras tapi kan dari sudut pandang orang mau pasangan sama gua. Jangan kan kau udah bilang tidak mengikuti orang lain punya sudut pandang. This is your fate, this is your life. You choose what you want to become. Berarti be the master of my own mind gitu. Iya dong. Ini hidupmu kan tadi kan lu cerita. Ya. Ngapain lu tanggung beban pemikiran mereka selama tidak menyalahi agama dan hal-hal lain. Make your decision. Mau waras, waras, oke. Gua pengen fair aja, Den. Pengen fair aja sih sebenarnya. Tidak ada yang fair di dunia ini. Yes. Kecuali kita make it our decision. Pengen jadi yang seperti lu bilang, pengen jadi orang baik awalnya gitu kan. Apa sih yang adil di dunia ini? Kadang-kadang kita ngelihatnya dari perspektif ya nggak adil. Tapi kalau mau jadi adil, make your decision. Make your decision. Pertama, saya mau nikah, Den. Tapi saya nggak mau nanti pada saat pernikahan saya berantakan lagi misalnya. Seperti dulu. Oke. Cakep nih. Oke. Nih. Berikutnya nih kalau udah nih. Oke, gua nikah gitu kan. Kadang gua tuh orang terlalu logika dan terlalu ngitung. Padahal kalau gua mentok ya iman baliknya kan. Betul. Akhirnya gua mikir lagi nih. Oke, nikah. Gua di usia sekian. Pasti yang namanya kepala rumah tangga ya, kepala keluarga ingin memberikan sekuritas dong. Sekuritas apa nih? Sekuritas finance ya, welfare, kesejahteraan. Oke. Itu sesuatu yang manusiawi ya gitu kan, semua pengen kayak gitu. Benar itu. Nah, gue mikir apakah gue masih punya energi yang sama gitu kan. Emang lu ngerasa gak punya energi ya, yang sama?
kalau gua hitung kan apa-apa dihitung kan, perencanaan lah ya. Oke. 44 misalnya. Gua nikah gua 44, oke 2-3 tahun gua nikah 47 gitu kan. Terus kita memutuskan pengen punya anak nggak child free misalnya kan. Oke, punya anak taruhlah kalau ya hafal bismillah lah di usia 50 gua udah punya anak ya setahun. Anak gua 10 tahun gua 60 gitu. Anak gua Terus kenapa? 20 tahun gue udah 70, apakah gue masih hidup gak ya gitu. Terus kenapa? Makanya gue, kalau udah kayak gini kan butuh iman ya. Iya terus kenapa? Pertanyaannya terus ya karena kenapa? gue kan produk dari father issue, fatherless. Iya, gue ngerti. Sekarang gue ngerti itu poinnya Ya. semua. Kita kan ngambil gambaran lu Ya. tadi, kalau gue umur sekian, gue punya anak usia 10 tahun. Ya. Terus kenapa? Terus gue gak tega aja tiba-tiba emang waktunya gue selesai. Ya nggak apa-apa. Anak gue bakal jadi Nggak apa-apa. tumbuh tanpa air cuma buat Iya punya anak. Ya pernah sih. Iya, gue tahu kok ceritanya. Udah cerita. Ya. Tapi paling nggak lu punya anak. Lu ngerasain momen punya anak. Nggak semua orang ngerasain momen punya anak. Belum kali. Iya, nggak semua. Oke? Ada yang memang sama sekali memang tidak bisa sampai matinya. Dalam sejarah sudah dibuktikan. Ada yang memang belum. Tapi paling nggak kan lu punya anak. Ya cuman kalau tiba-tiba waktunya gua mati. Ya anak sudah. Gua, ya emang jalan Tuhan. Anak itu kan titipan buat lu. He belong to your God kan. Yes. Dia punya jalannya. Ya let's see lah Den. Ya, cakep. Oke kan? Iya. Enak dong. Gua gak mau jadi orang jahat aja, gua gitu doang. Karena gua ngerasain jadi anak yang tumbuh tanpa bapak. Gua kebayang kalau misal tiba-tiba gua meneruskan karma yang sama ke anak gua, tiba-tiba tumbuh tanpa bapak juga ketika waktu bapaknya tiba. Karena maksud gua untuk membesarkan anak nggak melulu tentang sekuritas, stabilitas, finance juga, tapi kasih sayang, tumbuh kembang, pendidikan karakter, mental gitu. Apa itu aja sih. Ini kalau kita dengar bener. Iya makanya. Tapi gue mau suges lu dengan pemikiran gue. Ya. Gue mah orangnya straight to the point. Apa salahnya punya anak, kemudian anak 10 tahun usianya, dan kemudian lu udah meninggal, so what? Gue nggak tega aja anak gue nanti. Apakah gue akan meninggal dalam keadaan yang tenang? Ini kita hayal-hayal aja dulu ya. Tiba-tiba dapat ayah sambung, apakah dia bisa adil ke anak gue? Iya, kalau lu meninggal. Iya. Kalau ternyata Tuhan kasih lu umur panjang. Iya sih. Itu mah nggak bisa ya lah ya. Iya. Nah, Nah, lain cerita. gue udah nangkep nih sebenarnya. Ada kadang-kadang sih poin gue lihat dari Aming nih ya. Lu tuh kadang-kadang suka memikirkan hal yang udah nggak perlu pikir. Ya. sih sebenarnya. Apa deep thinker aja. Gua- Karena gue mengalami banyak ya trust issue gimana sih, dan waktunya deketan juga deh. Gue deep thinker. Hmm? Gue deep thinker. Ya. Tapi sekarang gue kosong. Ya makanya kan maksud gue prosesnya lu udah nih prosesnya gue. Makanya thank you for remind me gitu kan. Siapa tahu gue punya proses yang sama kayak maksudnya siapa tahu prosesnya gue untuk menemukan ketenangan seperti apa yang lu dapat sekarang bisa lebih cepat karena pencerahan ini, atau mungkin gue harus berproses lagi, nggak ada yang tahu kan. Betul. Karena mungkin ya bukan tolak ukur sih mau lama atau bentar. Yang penting kan ya karmanya pada akhirnya ya nggak sih? Karena gue ngerasa ngeliat proses gak jadi tolak ukur, proses trauma lu nggak kelar-kelar gitu kan. Mau panjang mau pendek, yang penting adalah ketika lu emang udah bisa berdamai yang itu semua kan. Iya. Nah cuman ya kalau gua kan mikirnya lu tahu dong Den. Iya, Di lu 12 banyak. tahun. Makanya tadi gue bedah satu-satu. Ya, ya. Jadi Evelyn beresin ya. Ya, urusan batin lu ya. Oke. Urusan masa depan mau Ya, nikah lu beresin ya. ya. Keresahan apa lagi? Ini ya. Masih laku di dunia entertain ada? Ya itu mah nggak Nggak ada terlalu keresahan itu. penting. Nggak keresahannya? Enggak sih. Saya ada. Jangan bohong. Kalau saya, kamu harus ada karena kamu sekarang udah punya pasangan dan berarti punya anak. Kalau saya kan belum sekarang. Aming. Kita perlu uang. Ada keresahan nggak? Ya tapi untuk saat ini jujur ya, I don't have any problem with finance. Oh, aman. Ya untuk saat ini masih berapa tahun ke depan berapa? Masih pengen eksis di dunia entertain? Kalau emang rezekinya di situ, why not? Oke. Gini aja, gua pengen eksis terus untuk berakting karena I love acting itu aja. Itu Oke, gua jujur. you suka ya. Berarti you pengen Gua di suka. dunia entertain. Dunia entertainment acting aja dah. Ya. Gua suka berakting itu doang. Oke, karena lu suka berakting di situ. Itu your passion sebagai Ya, seniman ya. ya. Oke, masa depan pengen menikah ya berarti ya. Dengan ada tapi-tapi. Lu beresin tuh. Ini nanti lu tonton lagi. Iya, Semua tonton. video lu nanti lu tonton lagi di Iya. sini. Karena di sini lu akan lihat proses lu sendiri. Iya. Dan itu akan menjadi insight buat lu sendiri. Law of attraction ya. Iya, oke. Manifest. Terus keresahan apa lagi hubungan dengan pertemanan? Yap. Oke. Tapi kan kalau teman kita yang milih ya. Oke. Iya. Ada yang mengganggu?
Banyak, tapi udah nggak perlu lagi diganggu karena udah ya udah masing-masing Apa aja. pertanyaan-pertanyaan yang keluar di kepala lu tentang pertemanan yang lu rasa kok begini sih? Kalau udah berteman lama harusnya ngerti ya gitu kan. Jadi pada saat emang ada beberapa trigger yang membuat gua mempertanyakan kembali pertemanan kita, oh ya udah, teman kan kita bisa milih ya. Bisa kita mau ngambil yang mana aja yang baik buat kita, yang enggak ya udahlah kecuali Contoh. keluarga. Ya, ketika lo terlalu berekspektasi sama temen lo, ternyata sekeras apapun kita berusaha memenuhi ekspektasi mereka, tapi pada saat kita emang gak ada di sana buat mereka karena juga terlalu ribet untuk ngurusin hidup kita ya, tiba-tiba yang Dia bersangkutan kecewa sama lo. iya, padahal kayak gue gak pernah minta tolong sama lu udah seumur hidup gue gitu kan, tapi sehektik-hektiknya gue kalau minta tolong walaupun ketunda, pada saat gue udah selesai dengan urusan gue pasti bantuin lo gitu aja. Tapi ternyata respon yang gue dapat tidak seperti apa yang balik lagi ekspektasi ya gue harapan, ya udah nggak apa-apa juga, ya udahlah gitu. Gimana ngeberesin pertemanan? Ya kalau mau lanjut hayo nggak juga ya nggak apa-apa lah, udah gede makan ya, kita makin tua makin dewasa makin gak mau ribet sama hal seperti itu ya, ya udahlah gitu. Ya kan. Makin sih hidup makin complicated ya nggak sih? Ini gue lagi dengerin manusia lagi ngobrol begitu. Iya kan? Iya kan? Pertemanan kan? Iya kan lu juga gitu Mas. Iya. Apalagi isu-isu keluarin dong. Asik nih, gue suka nih begini-begini deh obrolannya. Tadi kan masa depan, pekerjaan sudah, masa lalu. Ada nggak masa lalu yang pengen diselesaikan lagi? Terlalu banyak kayak di kehidupan berikutnya gue rasa. Oh banyak banget ya? Banyak banget gue. Yang lu cerita terakhir itu udah beres belum? Which one? Yang lu cerita sama itu, yang lu diapain itu segala macam. Dia bakal gue beresin ya. Iya. Cakep tuh. Iya. Tuja. Bego. Beresin tuh. Iya. Kayak akarnya di situ tuh. Ya banyak banget ya. Tapi akarnya di situ tuh. Iya. Kayaknya kalau kayak gue harus lebih sering mengunjungi makam anak gue gitu. Iya ngobrol aja sih. Asik tuh. Ya. Terus makam sama bapak gue juga. Kemarin udah sih pas lebaran. Terus ke anak gue kayak, maaf ya Ava, bapak lupa mulu. Ya, nanti ditengok. Bener. Laki banget ya ngomong gini. Awas. Iya. Awas. Ming, lu kalau nanti udah sampai ke titik zero yang gue nggak gimana sih ngejelasin, orang nggak akan nangkep si poin gue ini. Titik itu, Ming, lu akan sangat bangga sama diri lu dan lu akan jadi orang yang luar biasa hebat. Amin. Besar lu. Oke, thank you bro. Iya, besar lu itu, Ming. Bismillah ya. Iya.